Come on, Dora. All right. Dora. Let's go. Hai, nama saya Muhammad Taufik Amin dari Institut Teknologi Sumatera Program Studi Desain Komunikasi Visual, nomor induk mahasiswa 119380041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen desain. Teman-teman tahu nggak pengertian dari manajemen? Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif. Manajemen itu terbagi menjadi beberapa konsentrasi lagi loh. Di antaranya adalah manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen administrasi, dan manajemen produksi. Manajemen sumber daya manusia berkonsentrasi pada penggunaan aset sumber daya manusia untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia agar target perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, kalau manajemen produksi lebih berfokus kepada perencanaan desain, penyediaan bahan baku, jumlah, mutu, dan pengawasan produksi. Kalau manajemen keuangan itu lebih berfokus kemana sih? Nah, manajemen keuangan itu lebih berfokus kepada pengelolaan, mulai dari penggalian dana, pengontrolan dana, dan pemanfaatan dana secara maksimal. Nah, kalau manajemen administrasi, dia lebih berfokus atau berkonsentrasi kepada pengumpulan, pencatatan, dan pengelompokan data-data agar bisa digunakan oleh manajemen-manajemen lainnya. Nah, yang terakhir, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini lebih berkonsentrasi kepada pemasaran produk sesuai dengan analisis strategi agar produk dapat bersaing di pasaran. Nah, manajemen di DKV itu penting nggak sih? Jawabannya penting banget. Kenapa? Karena manajemen di dalam DKV itu dapat berpengaruh besar pada produk yang akan dihasilkan, lalu akan berpengaruh juga kepada brand. Contohnya, brand dari suatu identitas atau organisasi, atau brand yang dimiliki suatu produk. Lalu, akan berpengaruh juga kepada layanan yang diberikan oleh penyedia layanan maupun pelanggan. Manajemen yang baik tentu memiliki unsur-unsur pendorong yang dapat mendukung keberhasilan dari manajemen agar dia dapat terlaksana dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi 6M. 6M itu meliputi man, money, material, machine, method, dan market. Man atau manusia menjadi peran yang paling utama dalam manajemen yang baik. Kenapa? Karena tanpa adanya manusia, maka target tidak dapat diciptakan maupun dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada money atau uang. Kenapa uang sangat vital? Karena tanpa adanya uang, target atau rencana tidak dapat dilaksanakan sehingga target tidak akan tercapai. Yang ketiga, ada material. Kenapa material? Karena tanpa adanya bahan baku, maka tidak akan dapat menghasilkan produk sama sekali. Lalu yang keempat, ada machine. Yang kelima, ada method. Dua ini saling berkesinambungan. Yang keenam, market. Market tidak kalah penting. Karena tanpa adanya pasar atau tidak adanya permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan tidak berjalan sama sekali. Ciri dan standar manajemen yang baik adalah ketika memenuhi unsur 6M dan unsur 6M terlaksana dengan baik. Adapun standar yang baik ketika prinsip yang telah dilakukan terlaksana dengan baik juga. Nah, berikut contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Silahkan disimak video berikut ini. Shopee merupakan platform asal Singapura berada di bawah Sea Group atau yang sebelumnya dikenal dengan Garena, yang fokus utamanya adalah e-commerce atau toko belanja daring. Shopee launching dimulai pada bulan Desember tahun 2015, lalu berkembang di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Prestasi marketplace ini adalah kesuksesan promosi dalam waktu yang singkat. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran yang digunakan Shopee dapat diacungi jempol karena dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di Shopee. Dalam memanajemen bisnisnya, Shopee menggunakan strategi pemasaran yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, memakai strategi pemasaran yang sesuai dengan tren yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangat penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Shopee melakukan ini dalam kegiatan promosi mereka, seperti menggunakan lagu Baby Shark yang sedang viral, namun mengganti lirik lagu dengan brand e-commerce Shopee. Berikut iklan yang dibuat oleh pihak iklan Shopee dalam ajang promosi mereka. Sepeda baru nih. Sepedaku mana? Di Shopee, beli sepeda,
Beli semua di Shopee. Gratis ongkir, semua ada. Beli semua, beli semua di Shopee. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Cara yang kedua dilakukan Shopee adalah menggunakan banyak promosi untuk pelanggan. Gratis ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi ini. Hingga saat ini, platform ini masih memberikan promo gratis ongkos kirim untuk para penggunanya. Shopee juga memberikan jaminan harga termurah. Hal inilah yang dimanfaatkan Shopee untuk bersaing dengan platform lain. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat para konsumen tidak berpikir panjang untuk melakukan transaksi via Shopee. Shopee juga menggunakan brand ambassador. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan, karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai suatu produk dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Shopee beberapa kali menggunakan brand ambassador K-pop karena popularitas K-pop di dunia yang sangat melejit. Shopee menggunakan brand Blackpink dan Stray Kids yang merupakan idol grup asal Korea yang berhasil memikat minat konsumen K-pop terkhususnya kalangan remaja. Yang terakhir, Shopee seringkali membuat event-event untuk diikuti oleh para konsumen. Salah satu event yang rutin diikuti oleh Shopee adalah Harbolnas atau Hari Beli Online Nasional. Shopee memberikan promo heboh saat event tersebut seperti flash sale, cashback, dan lain sebagainya. Yang kedua ada PT Indofood. PT Indofood sukses makmur didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. PT Indofood memiliki begitu banyak anak usaha yang di setiap anak usaha memiliki produk yang berbeda. Produk yang dikelola oleh PT Indofood diantaranya adalah mie, es krim, makanan ringan, susu, makanan nutrisi, tepung terigu, sirup, dan lain-lain. Indofood memiliki manajemen pemasaran yang baik dalam memasarkan produknya. Contohnya Indomie yang diekspor hingga Australia, Asia, dan Eropa. Manajemen yang dilakukan pihak Indofood adalah perencanaan produk, di mana mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di China dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredients Division, di mana setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Manajemen organisasi yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur dalam pembagian sumber daya dan mengalokasikan tugas-tugas dan prosedur yang harus dilakukan demi mencapai target terbilang baik, karena adanya pengarahan, bimbingan, dan pemberian motivasi bagi para pekerja sehingga produktivitas menjadi efisien. Selain itu, adanya tahap pengawasan yang dilakukan oleh PT Indofood dalam mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, membuat manajemen perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Lupa. Sawai dong. Kepada mengelompokkan, mencatat, mengelompokkan. Kat, itu nggak kelihatan tangan lu. Adalah saat tanpa adanya uang maka 6M terdiri dari money, Kat. memiliki dampak besar yang berlah target yang telah dicapai, target yang telah ditentukan oleh perusahaan dapat tercapai. Salah.